Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Hati-hati terhadap provokasi dari media OOCR yang menyatakan bahwa presiden kita, Pak Jokowi, adalah presiden terkorup. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Banyuwangi Official. Oke, selamat pagi semuanya. Dan pagi hari ini kita mau nonton lagi yang masih viral, yaitu tentang Pak Jokowi, teman-teman ya, yang dimana dituduh oleh OJCRP ya, katanya Pak Jokowi adalah presiden terkorup di dunia. Dan inilah penjelasannya dari Ibu Irma. Nah, videonya mari kita saksikan teman-teman ya. Inilah keterangan dari Ibu Irma. Oke, lanjut. Korup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistemnya. Sistem apa? Memanipulasi pemilu, eksploitasi. Ya apa? Ya apa? Saya apa lagi? Artinya itu tuduhan saja. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politik? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, kembali lagi bertemu dengan saya di Irma Suryani Bicara. Kali ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua, hati-hati terhadap provokasi dari media OOCR yang menyatakan bahwa presiden kita, Pak Jokowi, adalah presiden terkorup. Saya bingung. Kenapa, apa dasarnya mereka menyatakan itu? Karena tidak dijelaskan. Jokowi tidak menjual Indosat, tidak terlibat BLBI, tidak terlibat Senturi, bahkan bisa mengembalikan aset Freeport dari 20% menjadi 51%. Terus apa yang dijadikan dasar untuk bisa menyatakan bahwa Jokowi adalah presiden terkorup? Saya curiga ini adalah agen asing yang berusaha memecah belah bangsa ini. Kenapa? Karena selama ini Presiden Jokowi tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk merampok bangsa ini. Tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk menjadi polisi di Indonesia. Nah, itu yang menyebabkan mereka selalu tidak suka kepada Pak Jokowi. Pemirsa, seluruh bangsa Indonesia, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, jangan pernah terprovokasi, jangan pernah mau dipecah belah oleh agen-agen asing. Apapun yang dinyatakan oleh mereka, ya, menurut saya itu adalah satu sentimen. Kenapa? Karena selama ini Jokowi nggak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk bisa merampas atau merampok negeri ini. Indonesia lebih menyukai bekerja sama dengan Tiongkok. Kenapa? Karena mereka lebih mau, lebih ingin, lebih bisa memberikan technical know-how atau technical assistant, ya, ahli teknologi. Nah, itu yang kemudian membuat Amerika kalang kabut, ya, tidak ada lagi tempat mereka untuk bisa, ya, menikmati, ya, aset bangsa ini untuk memperkaya mereka. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada publik Indonesia, kepada masyarakat Indonesia. Sekali lagi, tidak ada dasar, ya, bagi bangsa ini untuk mempercayai media sekelas OOCR itu. Maka kemudian jika ada yang terus-terusan ikut memprovokasi, maka saya ingin sampaikan kepada mereka, hati-hati, jangan pernah mau dipecah belah oleh agen asing. Salam ke Indonesia.
keindonesiaan, jika ada yang memang harus dikritisi, kita akan kritisi. Jika ada yang harus memang kita kawal, ya harus kita kawal. Ya, agar pemerintahan ini berjalan, ya, tidak otoriter, tidak menjadi pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat. Yuk sama-sama kita kawal. Jangan belum apa-apa sudah kita tuduh, ya. Kita beri kesempatan untuk pemerintah kita bekerja, dan kelak kita akan lihat hasilnya. Jika tidak berkualitas, jika tidak berkompeten, maka jangan pilih kembali. Salam keindonesiaan. Nah, itulah keterangan dari Ibu Irma Suryani, teman-teman ya. Jadi menerangkan bahwa Pak Jokowi telah dituduh oleh agen OJJRP. Nah, itulah teman-teman. Jadi bagaimana pendapat dari para netizen? Mari kita dengarkan dan lanjut. Lomba menghabisi Jokowi. Banyak sekali konten-konten di YouTube, TikTok, dan platform video lain yang seperti sedang berlomba-lomba untuk menghabisi Jokowi. Dan ini mengherankan saya. Jokowi sudah tidak berkuasa. Jokowi tidak pernah membicarakan apa rencana politiknya. Jokowi juga tidak pernah menunjukkan satu ambisi tertentu setelah selesai menjabat presiden. Kenapa kok masih banyak orang yang panik dan kalap? Ada yang ketakutan Jokowi mau merebut PDIP lah, ada yang berspekulasi Jokowi gabung sama Golkar lah, ada yang bilang Jokowi mau bikin partai sendiri lah. Heran, benar-benar heran saya. Dan ini malah menunjukkan bahwa Jokowi ternyata masih sangat ditakuti oleh banyak orang. Lawong Jokowi santai-santai saja, kok pada jungkir balik dan salah tingkah sendiri. Kalau soal siapa orang-orangnya, buat saya tidak ada yang istimewa. Yang buliannya paling kenceng dan keji jelas mereka-mereka yang dulu mendukung Jokowi dan akhirnya berbalik arah karena tidak kuat iman digempur proksi. Proksi itu memang mengerikan. Semakin dihadapi dengan logika, semakin menyesatkan. Dan kita sama-sama tahu penyebab keracunan proksi ini ya karena orang-orang itu hanya menggunakan logika karena mereka merasa cerdas. Padahal kecerdasan yang sebenarnya adalah ketika logika berjalan karena digerakkan oleh hati nurani. Dan sepertinya itu tidak pernah mereka lakukan. Menurut mereka, orang cerdas itu adalah orang yang otaknya encer, nalarnya moncer, dan ilmunya tinggi. Sudah. Padahal mereka juga sangat sering mendengar ada sebuah nasihat bijaksana. Kedepankan adab baru ilmu, yang artinya kecerdasan harus didahului oleh budi pekerti. Jadi bisa kita simpulkan, mereka yang saat ini benci setengah mati pada Jokowi adalah orang-orang yang pintar tapi tidak berbudi pekerti. Karena hanya logika yang mereka pakai, bukan hati nurani. Ibarat seorang jago tembak yang tidak pernah meleset dan selalu tepat sasaran, tapi tidak pernah punya pertimbangan yang benar kenapa dia harus menembak. Buat mereka tembak saja, kena selesai perkara. Apakah yang ditembak itu perempuan hamil atau sebatang pohon kering, tidak pernah mereka pedulikan. Tapi ya, serangan lama atau baru, pelurunya kok ya masih sama. Peluru yang itu juga. Soal Jokowi minta jabatan 3 periode lah, Jokowi merusak konstitusi lah, Jokowi tidak tahu terima kasih sama partainya lah, dan tema-tema lain yang sudah ratusan kali digoreng dan dikukus. Nah, itulah keterangan dari para netizen, teman-teman, tentang Pak Jokowi. Jadi ambil hikmahnya. Dan video ini masih berlanjut karena masih panjang, dan mari kita dengarkan para netizen berkomentar tentang Pak Jokowi. Oke, lanjut. Saya jadi ragu, mereka ini level kepintarannya setingkat apa sih? Bukannya orang pintar tuh harusnya kreatif dan inovatif ya? Cari bahan lain kek.
bikin lagi deh. Nonton dan denger itu merasa asik dan seperti terwakili. Padahal yang dibahas ya itu lagi. Mencemooh Jokowi yang tidak bisa bahasa Inggris lah, Jokowi mengkhianati Megawati lah, Jokowi rakus dan berambisi lah. Terus kalimat sakti yang selalu digarisbawahi agar semua opini itu terlihat menarik adalah, dulu saya ini pendukung Jokowi garis keras, tapi saya tertipu habis-habisan dan kapok. Omongan kayak gitu tuh jadi kayak tukang obat rambut di mester ya. Dulu saya itu botak, tapi semenjak pakai jamu ini rambut saya jadi lebat dan brewokan. Sungguh propaganda yang lebay, pasaran dan maaf jelas-jelas norak. Padahal sama seperti tukang obat rambut yang di pinggir jalan Mester itu. Bener apa enggak omongannya, mbuh ora ruh. Yang penting ngoceh dan menarik pembeli. Dan yang model seperti ini saya sebut sebagai tukang ngibul yang membodohi masyarakat. Ngomongnya mantep dan kayak iya banget, padahal sumbernya dari mana tidak jelas. Dan itu semua cuma opini. Jokowi dituduh ini, dituduh itu, dianggap begini, dianggap begitu. Itu dasarnya apa? Memangnya mereka bisa membaca isi kepala Jokowi? Dan waktu mereka memperolok Jokowi sambil tertawa-tawa, memangnya mereka lebih hebat dari Jokowi? Memangnya mereka pernah jadi presiden? Memangnya mereka mengerti bagaimana menjalankan tugas sebagai presiden? Saya rasa ketemu Jokowi aja mereka itu bisa dihitung pakai jari. Tapi ngomongnya itu loh, sok tahu sekali. Kayak orang lewat di jalan, lihat ada kecelakaan, berhenti enggak, apalagi nolong. Tapi cerita ke orang paling kenceng, korbannya mati semua, kepalanya pecah, tangannya patah, dan lain-lain. Begitu kenyataannya beda, pasti bakal malu dia. Tapi ada satu hal yang semakin membuat saya kagum pada Pak Jokowi. Jadi presiden ditakuti, sudah pensiun malah makin bikin ngeri. Kalau bukan orang sakti apalagi. Jadi buat para pembenci teruslah kalap dan panik menggunjingkan Pak Jokowi. Hitung-hitung menjaga Pak Jokowi tetap hebat dan semakin populer tanpa perlu capek-capek kesana kemari. Dan semoga mereka semua paham pesan saya ini. Jokowi tidak bisa dihabisi, karena yang mau menghabisi biasanya habis sendiri. Semoga bermanfaat. Rahayu. Nasib Bapak Joko Widodo setelah purna tugas menjadi presiden, kekuatan yaitu bagaimana walaupun tidak menjabat lagi, tetapi kekuatan beliau masih mendominasi pemerintahan selanjutnya dan pedang. Jadi seperti kartu yang pertama tadi, beban berat, kemudian juga ada kekecewaan, ada kesedihan. Justru malah ini yang terjadi. Jadi apakah rencana mendominasi gagal? Nah, oke teman-teman, itulah video yang kita tonton sudah habis. Jadi tadi juga ada keterangan dari Ibu Irma Suryani mengenai Pak Jokowi dituduh korupsi sedunia. Nah, itulah sedikit pemberitahuan ataupun komentar dari para netizen yang sangat mencintai Pak Jokowi, teman-teman ya. Oke, jadi cukup itu dulu. Nanti juga ada lagi. Tetap saja di Banyuwangi Official. Jangan lupa yang punya saran dan kritik silahkan tulis di kolom komentar saya. Dan saya ucapkan sehat selalu, salam buat keluarga, selamat pagi dan sampai jumpa. Thank you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.